Taib, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang salam pramuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu salam pramuka. Namun sebelum saya menjelaskan, izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri saya. Jadi di sini adapun nama saya itu adalah Nadilah. Nama saya Nadilah. Saya pendidikan bahasa Arab 1 semester 6. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN Sumedan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salam pramuka. Salam pramuka. Biasanya sih itu setiap kita mau jumpa atau dalam kegiatan organisasi pramuka, biasa sih itu selalu bilang sesama pramuka itu kita bilang salam pramuka, ya kan? Menandakan bahwasanya kita aktif dalam organisasi pramuka tersebut. Nah, salam pramuka adalah perwujudan dari penghargaan seseorang pramuka kepada pramuka lainnya. Nah, itu dia yang saya katakan tadi, sebagai tanda kita anggota pramuka. Fungsi dari salam pramuka itu adalah untuk melahirkan disiplin, tata tertib, dan mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Nah, itulah dia merupakan fungsi dari salam pramuka tersebut. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang macam-macam salam pramuka. Jadi salam pramuka itu bukan hanya satu aja ya. Salam-salam pramuka itu memiliki beberapa macam. Yang pertama itu salam biasa. Salam biasa itu dilakukan bila seorang pramuka bertemu dengan pramuka lainnya tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tidak pandang harus berdiri. Salam ini diberikan kepada semua pramuka, orang tua, guru, pembina, teman, orang lain yang dianggap perlu. Nah, jadi salam biasa dalam pramuka ini dia tidak memandang orang ya. Intinya selagi kita itu punya waktu untuk bersalam, kita tidak ada masalah untuk membiasakan salam gitu kan, kepada orang yang terutama yang kita kenal. Karena kan ya salam ini mempererat ukhuwah, hubungan kita dengan sesama manusia gitu kan. Jadi emang perlu salam dalam pramuka ini ya. Nah, jadi kita masuk ke slide selanjutnya, salam hormat. Nah, salam dalam pramuka itu ada salam hormat. Digunakan apabila seseorang pramuka bertemu dengan seseorang yang wajib dihormati, melihat bendera merah putih saat diturunkan atau dikibarkan, mendengar lagu Indonesia Raya. Salam ini diberikan kepada pramuka utama, presiden, bendera merah putih dalam upacara, lagu kebangsaan dalam upacara, panji-panji pramuka dalam upacara, materi-materi dan tamu agung negara. Nah, salam hormat ini dia nggak sembarangan, dia hanya khusus untuk orang-orang terhormat. Nah, terutama tadi kan seperti pramuka, ya kan? Pramuka utama itu presiden. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu salam janji. Nah, dipergunakan apabila seseorang pramuka mendengar temannya mengucapkan janji trisatya. Jadi ketika ada teman kita dalam pramuka itu mengucapkan janji, ya terutama itu janji trisatya, kita itu memakai salam janji. Nah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang cara memberikan dan menggunakan salam pramuka. Dalam keadaan berhenti, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan membawa barang. Adapun dalam keadaan berhenti itu berdiri tegak lurus ke depan dengan sikap sempurna, mengangkat tangan dan beri hormat. Nah, itu seperti upacara gitu ya, sikap berhenti. Kalau keadaan berjalan, itu sikap hormat dan memalingkan kepala kepada yang diberi hormat, seperti gerak jalan gitu, gerak jalan dalam hormat gitu kan. Hormat dalam gerak jalan kan ada kadang. Terus dalam keadaan membawa barang, apabila barang yang dibawa ringan, maka pindahkan barang ke tangan kiri lalu beri hormat. Apabila barang berat, cukup memberi hormat dengan berkata salam pramuka. Nah, ini dia. Jadi dalam salam pramuka itu tidak ada yang memberatkan.
apapun keadaannya itu silahkan dilakukan selagi bisa kita lakukan. Bahkan ketika keadaan kita membawa barang berat pun kita masih bisa untuk bersalam, tinggal katakan aja salam pramuka gitu kan. Jadi tidak ada alasan tidak bisa kita memberikan salam, karena salam-salam pramuka itu banyak dan itu memiliki beberapa kriteria dalam menggunakan salam pramuka. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, next. Jadi inilah dia yang merupakan dari salam pramuka. Nah, jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya jelaskan sungguh singkat dan sangat singkat karena mengingat waktu kita yang terbatas. Jadi kemungkinan Anda bisa memahaminya lebih dalam melalui referensi-referensi yang ada, baik dalam bentuk internet maupun dalam bentuk buku. Nah, jadi zaman sekarang ini kan canggih, banyak tempat-tempat yang untuk kita menimba ilmu. Bukan hanya satu tempat, yaitu fokus kepada seorang pendidik. Ya, apalagi waktu kuliah itu kan tidak semua itu dijelaskan oleh pendidik atau dosen. Jadi kita emang harus pandai-pandai dalam mencari ilmu, menimba ilmu dalam dunia pendidikan tersebut. Baiklah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.